Film ini bermula dari sebuah rumah gubuk dan terlihat seorang ibu sedang memasak, lalu ada seorang bocah berlari di dalam hujan, yang kemudian ibu ini meminta anaknya untuk segera mencuci tangannya dan bersiap untuk makan. Namun ibu ini menjadi terkejut mengetahui kalau anak itu ternyata bukanlah anaknya, tapi anak ini memohon agar diperbolehkan makan karena dirinya yang sudah tak makan selama 2 hari. Karena kasihan, ibu ini pun mempersilahkan anak itu untuk makan dan anak itu makan dengan sangat lahapnya. Lalu menanyakan namanya yang dijawab kalau namanya adalah Kishtaya. Tak lama berselang, akhirnya anaknya yang bernama Anji kembali ke rumah. Namun Anji bertanya ke sang ibu siapakah anak ini, namun sang ibu memintanya untuk makan terlebih dahulu. Lihat Anji yang tersedak makanan, Kishtaya bergegas mengambilkannya minuman, membuat ibu ini tersenyum melihat sikap terpujinya. Lalu Anji kembali bertanya, siapakah anak ini bu? Yang dijawab oleh sang ibu, kalau mulai sekarang dirimu bisa memanggilnya dengan panggilan abang. Kishtaya yang seorang yatim piatu ini akhirnya menemukan rumah dan juga keluarga. Lalu dirinya membuatkan alas duduk yang kemudian diberikan kepada ibu barunya itu, yang sekarang menganggap mereka berdua layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Mereka pun sekarang tumbuh bersama. Anji sangat bahagia, sekarang dirinya punya saudara laki-laki. Sementara di lain tempat, tuan tanah ini sedang melayani para warga yang datang untuk meminjam uang kepadanya. Dan setelah memberikan pinjaman uang yang mereka perlukan, tuan tanah itu meminta warga yang meminjam untuk memberikan cap jempol mereka sebagai tanda. Namun tiba-tiba saja meja yang sedang dipakainya patah dan meminta asistennya untuk memanggil bocah pandai kayu itu, yang kemudian mereka pun segera datang untuk memperbaiki meja tersebut. Lalu di saat sedang bekerja, secara tak sengaja Kishtaya melihat anak tuan rumah itu yang sedang bermain di teras rumahnya, membuat dirinya jatuh hati pada pandangan pertama. Setelah selesai memperbaiki meja itu, mereka pun kemudian menyerahkannya kepada tuan tanah. Tuan tanah pun meminta mereka untuk meninggalkannya saja, tapi Anji meminta upah bayaran atas jasa mereka. Namun tuan tanah ini malahan berkata kalau dirinya akan memotong dari hutang milik ibunya, lalu meminta mereka untuk segera pergi. Mereka pun terpaksa pergi dengan tangan kosong. Namun tak lama kemudian, anak tuan rumah ini memanggil Anji, lalu bergegas keluar menemui mereka, sembari cemas kalau sang ayah melihatnya. Lalu kemudian segera memberikan upah kerja kepada mereka. Lalu mereka pun pergi kembali ke rumah. Ketika suatu hari, Anji sedang membuat sebuah tato di tangannya. Tiba-tiba ada sebuah kabar buruk yang datang menghampiri mereka. Mereka pun bergegas berlari pulang ke rumah dan menemukan kalau ibu mereka ternyata telah tiada. Anji yang sangat bersedih berlutut memohon ibunya untuk kembali bangun dan tak meninggalkannya seorang diri di dunia ini. Kemudian tuan tanah ini pun datang untuk melayat, namun bukannya ikut berbelasungkawa. Tuan tanah ini malahan berkata kalau ibumu memiliki hutang dan karena telah meninggal, dirinya datang untuk menyita rumah ini dan meminta anaknya itu untuk segera membawa mayat sang ibu pergi dari rumah itu. Anji pun memohon waktu dan berjanji akan membayar semua hutang mendiang sang ibu. Namun tuan tanah ini tidak percaya, lalu mengusirnya, sehingga membuat sang abang menjadi emosi, lalu mengambil sebuah senjata dan mengancam tuan tanah ini untuk segera pergi. Karena mayat yang terbaring ini adalah ibunya juga. Namun beberapa saat kemudian, sebuah mobil datang, kemudian turun dari mobil tersebut. Dia adalah seorang pria kaya. Dia pun bertanya apa yang sedang terjadi, lalu dijawab tuan tanah ini kalau dirinya datang untuk menyita rumah ini karena hutang mereka. Pengusaha ini pun berkata kalau dirinya yang akan membayar semua hutang ibunya dan meminta sang tuan tanah untuk pergi mengambil uang ke rumahnya. Kishtaya pun bergegas membukakan pintu mobilnya karena dia merasa orang itu adalah dewa penolong. Mereka pun kemudian mendatangi rumah sang pengusaha, lalu menyuruhnya untuk segera masuk. Saat mereka akan duduk di lantai, pengusaha itu meminta mereka untuk duduk di meja makan dan ikut menyantap makanan bersama anak-anaknya. Namun hal itu malahan membuat anak-anak pengusaha ini tidak senang. Beberapa hari berlalu, Anji berlari kegirangan sembari memanggil abangnya dan memberitahukan kalau anak gadis sang tuan tanah akan berjalan melintas di jalan itu, dan Kishtaya bersiap dengan sebuah hadiah di tangannya. Dia pun segera mengeluarkan hadiah yang dibuatnya dengan tangannya sendiri, membuat gadis ini menjadi senang. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang terbang melayang. Kishtaya pun dengan cepat segera berlari menghampiri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, dan ternyata itu adalah mobil milik sang pengusaha itu yang ternyata sedang dikejar oleh preman yang hendak menghabisinya. Melihat pistol yang terjatuh, Kishtaya pun segera meraihnya dan demi menyelamatkan pengusaha itu, dia pun segera melakukan perlawanan terhadap mereka. Belasan tahun kemudian, ketika pria ini keluar dari rumahnya, ia pun menjadi terkejut melihat banyak preman yang datang untuk mencari dirinya karena pria ini telah berani datang ke desa preman itu untuk bertemu dengan keponakan perempuannya. Pria ini pun dibawa pergi dari rumahnya untuk dibawanya ke sebuah hutan sepi dan akan memberikannya pelajaran. Namun pria ini malah tersenyum karena dirinya yakin dengan sang dewa penjaga desa mereka yang akan segera datang untuk menyelamatkan dirinya. Pria ini terus disiksa oleh para preman itu.
Namun tak selang lama, seseorang datang menghampiri mereka semua. Yang ternyata dia adalah Kishtaya yang sudah dewasa dan datang untuk menyelamatkan pria itu. Preman itu mulai merasa ketakutan dan berkata kalau ini adalah urusan pribadinya dan meminta Kishtaya untuk tak ikut campur. Di tempat lain, Anji yaitu adiknya saat ini sedang menuju ke desa para preman untuk memberitahukan kabar ke keluarga para preman kalau para preman itu akan kembali pulang dengan keadaan tak bernyawa. Dan hal itu membuat para preman ini semakin menjadi takut. Lalu seseorang segera maju menyerang. Namun dengan gerakan cepat, Kishtaya berhasil menghalau sabetan pedang preman itu dan langsung memulai aksinya untuk menghajar para preman tersebut. Sementara Anji yang telah mulai bertemu dengan satu persatu dari keluarga para preman itu dan mengabarkan kepada mereka untuk segera bersiap menyambut kepulangan para suami mereka yang akan segera menjadi mayat. Dan benar saja, satu persatu para preman itu mulai kalah menghadapi kekuatan Kishtaya yang membuat mereka dengan perlahan mundur, sementara Kishtaya yang terus maju mendatangi mereka. Dan ketika siul mulai dibunyikan, ia pun kembali beraksi dengan menghajar seorang preman dengan menggunakan sebuah roda kereta. Kishtaya terus menghajar para preman itu, namun hari ini dirinya sedang berbaik hati dan tak ingin menghabisi satu pun dari mereka, lalu memperingatkan mereka semua untuk tak usah lagi berani membuat onar di desanya, lalu pergi membawa pria itu. Kishtaya kemudian bertemu dengan sang ayah angkat untuk meminta restu karena adiknya Anji yang akan segera menikah, lalu memulai sebuah upacara dengan membakar api unggun di halaman rumahnya. Dan dipandang sinis oleh kedua anak kandung pengusaha itu yang tak senang melihat kedekatan Kishtaya dengan ayahnya. Acara pernikahan Anji pun akan segera digelar. Semua warga berkumpul untuk ikut meramaikan perayaan tersebut. Lalu mendengar kabar kalau anak gadis tuan tanah akan kembali ke desa mereka setelah menyelesaikan pendidikannya di kota, membuat Kishtaya teringat kembali dengan anak gadis yang disukainya semasa kecil, yang kemudian pergi merantau ke kota selama 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Pernikahan sang adik yang akan segera dilangsungkan, di mana semua tamu undangan telah berkumpul hadir di rumahnya, bahkan juga dengan sang ayah angkat yang tiba untuk memberkati Anji. Namun tiba-tiba dari kejauhan, mobil milik sang tuan tanah datang, membuat Kishtaya berharap kalau yang datang itu adalah anak gadis tuan tanah yang selama ini dinanti-nantikannya. Karena lampu penerangan tiba-tiba padam, Kishtaya pun meminta panitia untuk segera menyalakan lampu, karena dirinya ingin melihat wajah tamu yang datang itu, dan berharap kalau tamu itu adalah si gadis yang telah lama pergi. Dan ketika lampu-lampu itu nyala kembali, terlihatlah gadis cantik, dan gadis itu bernama Farala, gadis yang sangat disukai oleh dirinya semenjak kecil. Namun Kishtaya menjadi heran mengapa Farala hanya terus berjalan tanpa pedulikan dirinya. Dia pun datang menghampiri Anji untuk memberikannya selamat atas pernikahan yang dilangsungkannya. Kemudian Farala pun duduk bersama para tamu undangan. Sementara Kishtaya tak bisa membalikan pandangannya dari gadis yang merupakan cinta pertamanya itu. Hingga akhirnya pernikahan Anji pun segera dimulai dan Kishtaya yang ikut berbahagia dengan hari indah adiknya itu. Namun Kishtaya menjadi terdiam setelah mengetahui kalau ternyata Farala pergi kembali ke rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah perjumpaan mereka kembali setelah 15 tahun, keesokan harinya Anji yang baru saja melangsungkan pernikahannya tersebut menari dan bernyanyi riang untuk merayakan kebahagiaannya. Namun kegaduhan yang dilangsungkan di rumahnya itu dihentikan oleh tuan tanah yang meminta mereka untuk tak membuat keributan di desa itu yang membuat telinganya sakit. Anji mengatakan hari ini mereka sedang menggelar pesta pernikahan dirinya, namun tuan tanah ini tetap tak peduli, lalu mulai menghina mereka dengan berkata, "Mengapa anak yatim seperti kalian selalu merepotkan saja dari semenjak kalian kecil dulu?" Sehingga membuat sang abang yang mendengar perkataan itu menjadi emosi, lalu segera mendatangi tuan rumah itu dan memintanya untuk segera berhenti. Lalu Kishtaya pun menarik kerah baju tuan tanah itu dan memintanya untuk tak terus mengatakan hal buruk tentang keluarganya, dan berkata kalau dengan sikap arogan yang ditujukannya itu, maka tidak akan ada seorang warga di desa ini yang akan mau mengantarkan jenazahnya ketika mati nanti. Dan jika berani menghina mereka lagi, maka diriku tak akan segan untuk menghajar orang kaya sombong sepertimu. Yang kemudian tuan tanah pun dengan malu segera pergi. Lalu sang adik bertanya, "Mengapa dirimu berani mengancam orang yang kelak akan menjadi ayah mertuamu?" Lalu dijawab kalau dirinya tak peduli dan meminta sang adik untuk fokus dulu ke istrinya karena malam ini adalah malam pertama mereka. Kishtaya selalu memikirkan gadis yang disukainya itu yang baru saja dijumpainya kembali setelah 15 tahun lamanya. Namun karena tidak menyapa dirinya, Kishtaya pun menjadi sangat terganggu.
Sementara adiknya, Anji sedang sangat berbahagia karena akan segera memulai malam pertamanya bersama sang istri yang baru dinikahinya. Namun harus terhenti karena ketukan pintu yang ternyata itu adalah abangnya yang datang untuk bertanya apakah gadis pujaannya itu telah lupa terhadap dirinya. Anji meminta abangnya untuk kembali besok lagi saja karena dirinya yang sedang sibuk. Namun lagi-lagi sang abang mengetuk kamar hanya untuk menyampaikan kalau sang abang ingin menikahi Farala. Namun sang adik memohon untuk bicara besok saja, lalu bergegas kembali ke dalam kamarnya. Anji pun melakukan tarian untuk membangkitkan semangatnya. Namun lagi-lagi pintu kamarnya kembali diketuk, membuat Anji mulai menjadi kesal dan berjanji ke sang abang kalau mereka akan menyelesaikan masalah besok saja, di mana akhirnya sang abang mau mengerti juga. Namun ketika Anji kembali ke kamarnya, dirinya pun menjadi terdiam melihat sang istri yang sudah tertidur dan terpaksa meratapi nasibnya. Keesokan paginya, setelah tuan tanah ini berangkat pergi bekerja, Anji mengajak sang abang untuk mendatangi rumah sang tuan tanah untuk bertemu dengan Faralu anaknya. Dan ketika pintu dibukakan, Faralu menjadi heran mengapa pengantin baru ini pagi-pagi datang ke rumahnya, yang kemudian dijawab oleh Anji kalau kedatangannya kemari untuk mengingatkan Farala ke abangnya yang mungkin sudah dilupakannya. Farala kemudian mendekati Kistaya lalu berkata kalau dirinya takkan pernah lupa dengan orang yang telah menarik kerah baju ayahnya tempo hari dan mulai memarahinya, bahkan mengusirnya juga, lalu menutup rapat pintu rumahnya. Kistaya pun menceritakan kepada ayah angkatnya dan membuat sang ayah angkat tertawa. Berkata kalau hanya ada anak kandungnya dan juga dirimu yang belum nikah di keluarganya. Sang ayah berkata akan segera menikahkan das anak kandungnya yang pulang dari Dubai dan meminta Kistaya untuk segera menikahi gadis yang disukainya itu. Atau dirinya akan didahului das anaknya. Kistaya pun berjanji kalau dirinya akan segera mendapatkan hatinya kembali. Seorang anak kecil berlari dengan tergesa-gesa dan mengetuk pintu rumah sang tuan tanah yang kemudian dibukakan oleh Farala. Anak ini memberitahukan kalau ayahnya saat ini sedang dikeroyok oleh para preman di dekat irigasi sawah, membuat Farala menjadi sangat cemas lalu bergegas hendak menyusul. Namun dirinya tak temukan kendaraan dan hanya melihat Kistaya yang sedang berdiri bersama sepedanya, kemudian memanggilnya lalu meminta Kistaya mengantarkan dirinya. Kistaya pun langsung jual mahal dan meminta Farala untuk mencari tumpangan yang lain saja. Melihat Farala yang akan pergi, Kistaya pun segera mendekatinya lalu berkata kalau dirinya akan pergi ke arah yang sama, sehingga membuat Farala meminta agar dirinya ikut dibonceng dengan sepedanya. Namun Kistaya yang telah mempersiapkan jebakan berkata kalau sepedanya tak memiliki kursi boncengan, sehingga membuat Farala dengan terpaksa dibonceng di depan. Mereka pun mulai berjalan untuk menuju ke sawah, namun baru berjalan beberapa saat kemudian dia berhenti untuk menyapa temannya, sembari menunjukkan kalau dirinya sekarang telah memiliki seorang gadis yang sedang ikut bersamanya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi, namun Kistaya pun berhenti lagi untuk menyapa sekaligus memamerkan lagi kalau dia bersama seorang gadis, lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai pada tujuan mereka. Dan Farala pun menjadi heran setelah melihat kalau ayahnya baik-baik saja, lalu mulai menjadi tersadar kalau semua ini hanya akal-akalan Kistaya saja. Kistaya pun berkata kalau semua ini dilakukannya untuk mengingatkan Farala tentang semua kenangan mereka dulu, lalu memberikan Farala cincin kaki sebagai hadiah. Farala pun mengembalikan cincin itu, sembari berkata kalau cincin harusnya diberikan ke calon istrimu kelak. Kistaya berkata, cincin ini akan aku simpan sampai bisa memberikannya kepada dirimu suatu hari nanti. Perkataan yang membuat Farala mulai kembali menaruh hati. Di malam harinya Farala diam-diam keluar dari rumah untuk berjumpa dengan Kistaya di rumahnya. Farala mendengar dari pembantunya kalau ada sebuah film yang sedang diputar di bioskop tentang sebuah pernikahan. Farala pun meminta Kistaya untuk mengantarkan dirinya menonton film tersebut, yang tentu saja ditolak oleh Kistaya yang tak mau malu karena mengajak seorang gadis. Karena di bioskop tersebut dipastikan tidak akan ada seorang wanita satupun yang mau menonton film itu. Namun karena terus didesak, akhirnya Kistaya pun bersedia, lalu memberikan pakaian pria kepada Farala agar dirinya bisa menonton film tersebut dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Sesampainya di bioskop, mereka pun bergegas membeli tiket, lalu masuk ke dalam bioskop untuk menonton film. Film itu pun segera diputar, membuat Farala mulai menjadi gugup dan merasa tak nyaman dengan apa yang ditontonnya itu. Di tengah-tengah semua pria, Farala pun memutuskan untuk pergi dari bioskop, meninggalkan film itu yang baru saja akan dimulai. Setelah itu mereka pun semakin hari semakin dekat dan menjalani hubungan. Lalu Kistaya mengajak Farala ke rumah sang pengusaha yang merupakan ayah angkatnya untuk meminta restu atas rencana pernikahan mereka. Setelah bertemu dengan sang ayah angkat, Kistaya pun mengenalkan Farala yang akan menjadi calon istrinya. Namun sang ayah angkat menjadi terkejut mengetahui kalau wajah kekasih anak angkatnya itu ternyata sama dengan foto seorang wanita yang hendak dijodohkan dengan das anak kandungnya. Dan lebih terkejutnya lagi setelah mengetahui kalau ayah Farala ternyata ada di sana untuk menjodohkan anaknya tersebut dengan anak sang pengusaha.
Melihat Kishtaya yang menggenggam tangan anaknya, membuat sang ayahnya menjadi terkejut. Lalu mengatakan kalau Kishtaya berani mengkhianati ayah angkatnya sendiri dengan merebut seorang wanita yang akan menjadi calon menantu sang pengusaha, membuat Kishtaya melepaskan pegangannya. Namun Farala malahan memegang erat tangannya kembali, membuat ayah Farala menjadi murka, lalu meminta calon besannya ini untuk memarahi anak angkatnya yang telah berani kurang ajar tersebut. Namun dijawab oleh sang pengusaha kalau mereka sudah saling jatuh cinta dan biarlah mereka menikah. Karena Kishtaya adalah bagian dari keluarganya juga, yang tentu saja tuan tanah ini tidak mau terima, karena Kishtaya anak yatim piatu dan hanyalah seorang anak angkat. Kemudian Farala pun pulang ke rumah dengan rasa kecewa terhadap sang ayah, dan bergegas masuk ke kamarnya, lalu mengambil sebuah koper dan mulai berkemas untuk pergi meninggalkan rumahnya. Melihat itu, sang ayah menjadi semakin marah dengan sikap yang ditujukan oleh anak gadisnya itu, yang telah berani menolak untuk dijodohkan dengan keluarga kaya raya, dan malahan menaruh hati kepada pria miskin. Bahkan dirinya tak tahu dari keluarga mana dia berasal. Namun anak gadisnya ini tidak menggubris semua perkataan sang ayah, sehingga sang ayah mulai memikirkan cara lain untuk menyadarkan anaknya tersebut. Ia kemudian mengambil sebuah kursi, lalu menariknya ke tengah ruangan dan mengancam anaknya, kalau diriku lebih baik mati tergantung di rumah ini daripada merestui pernikahannya dengan pria itu. Farala tetap saja tak peduli dan akan segera pergi meninggalkan rumahnya tersebut. Namun tiba-tiba kursi itu patah sehingga membuat sang ayah tergantung pada tali dan mulai kehabisan nafasnya. Farala pun berlari untuk menyelamatkan sang ayah, namun apa daya semuanya sudah terlambat karena sang ayah akhirnya tewas, membuat anaknya ini hanya bisa memeluk dan meratapi kepergiannya. Setelah kematian ayahnya, Farala pun tinggal menyendiri di rumahnya dan dirinya tak mau bertemu dulu dengan Kishtaya. Sementara Das yang kembali ke rumahnya mendengar kabar tentang Farala yang akan dijodohkan dengannya itu, ternyata menolak mentah-mentah karena telah mencintai pemuda yang lain, dan Das pun tak terima begitu saja. Das pun menyelinap masuk ke kamar Farala dan mengintip dia yang baru selesai dari mandinya. Namun aksinya tersebut ketahuan sehingga membuat Farala menjadi marah. Namun kedatangan Das ke sana hanya untuk menegaskan kalau dirinya akan segera menikahi Farala, tak peduli apapun yang terjadi. Membuat Farala marah lalu menampar Das karena telah berani mengancam dirinya. Namun Dash tak peduli dan menantang si gadis untuk terus memukulnya lagi. Dan kejadian itu dilihat oleh Anji yang segera berlari datang untuk menolong Farala, lalu mulai menghajar Dash yang telah berani mengganggu kekasih abangnya tersebut. Dash pun segera berlari menghindari kejaran Anji yang terus mengejar dirinya, hingga sampai pada suatu bazar dan bertemu pada saudara-saudaranya, lalu mengadukan kepada mereka kalau ada seseorang yang mengejar dirinya dan berniat menghabisi dirinya, sehingga membuat para preman yang mengawal mereka segera dikerahkan untuk menghentikan Anji yang terus berusaha untuk menghajar Das. Karena kalah jumlah, membuat Anji kewalahan melihat suaminya Anji dikeroyok oleh para preman. Sang istri pun menghampirinya, namun dirinya malahan dipukul dengan keras hingga terjatuh. Lalu seorang preman mengambil besi panas, dan ketika Anji akan dihabisi, anak gadisnya datang berteriak memanggil sang paman, dan tak lama berselang Kishtaya datang untuk menyelamatkan mereka. Preman ini diperintahkan untuk melawan, lalu mengambil besi panas tersebut dan melemparkannya. Tapi dengan santainya Kishtaya menghindar sembari menyalakan rokok dengan besi panas itu, lalu melemparkannya kembali ke hadapan mereka semua. Ia pun segera mendatangi para preman itu untuk membebaskan adiknya tersebut. Kishtaya pun menghajar para preman itu hingga menghujam tanah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Kishtaya, dan saat diserang, itu malah membuat Kishtaya bisa melepaskan Anji. Lalu mereka bersama-sama dengan kemampuan bela diri yang mereka miliki, mereka pun bisa mengalahkan serangan para preman itu. Das yang marah kemudian maju menyerang Anji, sementara Kishtaya terus mengalahkan para preman-preman itu, lalu meminta Anji untuk menghentikan pukulannya dan berkata kalau Das adalah anak kandung ayah angkat mereka. Namun Dash tetap tak terima, lalu kembali datang dan menendang tubuh Anji, sehingga membuat Kishtaya mencekik lehernya dan memintanya untuk berhenti menyerang adiknya. Karena tak terima kekalahan, membuat Dash ingin menghabisi mereka, lalu melemparkan sebuah sepeda ke arah Kishtaya yang kemudian segera menghindar sembari menarik rantai sepeda dan mengancam kalau sekali lagi berani menyerang, maka tak akan ada lagi kata pengampunan. Dirimu masih hidup saat ini karena dirimu anak dari sang ayah angkat. Lalu mereka pun pergi. Beberapa hari berlalu, Das yang masih tak terima dengan perlakuan mereka kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk mengirimkan keranda mayat ke rumah mereka yang telah mereka persiapkan sebagai tanda kalau mereka berdua akan mereka habisi. Namun bukannya menjadi takut, mereka malahan membuat keranda itu sebagai ayunan untuk bersantai di halaman rumahnya, sehingga membuat istri Anji marah dengan candaannya itu. Lalu mereka pun membakarnya. Sementara di setiap malam Kishtaya terus berdiri di depan rumah kekasihnya Farala semenjak ditinggal mati oleh ayahnya. Ia tak mau memperdulikan lagi kisah cintanya terhadap Kishtaya.
Namun Kishtaya tidak menyerah begitu saja. Dia terus-terus ke rumahnya hingga membuat Varala menjadi semakin kesal, lalu menyiram mukanya, kemudian mengambil kayu dan memukulnya. Namun dihentikan oleh Kishtaya dan memandangi wajah Varala dengan rasa cinta. Varala pun teringat dengan kematian ayahnya dan Kishtaya meminta Varala untuk tidak terus menyalahkan dirinya. Dengan berkata, mungkin ayahmu akan kembali terlahir sebagai anak kita setelah kita menikah nanti. Lalu Kishtaya pun pergi. Anji yang tiba-tiba diserang oleh sekelompok preman yang hendak menghabisi dirinya. Anji mencoba melawan mereka, namun sebuah tusukan pisau menghujam tepat di perutnya. Yang ternyata itu adalah perbuatan Dash yang masih menaruh dendam terhadap dirinya. Anji sekuat tenaga melawan, tapi para penjahat itu sangat banyak, membuat Anji tak sanggup untuk menghadapi mereka, hingga membuat tubuhnya ditusuk berkali-kali, kemudian ditendang hingga keluar. Tak ingin menyerah, Anji pun mencabut pisau itu, lalu mencoba melawan sekuat tenaganya. Anji pun kembali terjatuh oleh lemparan botol yang tepat menghantam di kepalanya. Anji pun terkapar sekarat, lalu didatangi oleh Dash yang menanyakan, apakah dirimu masih bisa melawan? Kemudian menanyakan, di mana abangmu itu? Apakah dirinya sedang sibuk hari ini? Membuat Anji tertawa, mengetahui kalau dirinya akan segera mati. Anji pun menceritakan sebuah kisah, di mana mobil ayahmu dulu kecelakaan, dan berkata kalau dirimu juga ada di mobil itu. Kishtaya dan juga Anji yang menolong nyawa mereka berdua, hingga Das dan ayahnya selamat dari kematian mereka. Mendengar semua cerita itu, membuat Das tak ingin membunuh orang yang telah menyelamatkan nyawanya, lalu akan pergi meninggalkan Anji. Namun tiba-tiba Dash berbalik, dan kemudian berkata kalau dirinya hanya bercanda, lalu dengan kejam menghabisi Anji. Sementara Kishtaya yang mendengar kabar kalau Anji sedang diserang oleh Das, segera berlari datang untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Namun setelah sampai di lokasi kejadian, dirinya menemukan tubuh Anji yang telah bersimbah darah, kemudian meminta dipanggilkan mobil ambulans. Namun di tengah perjalanan ke rumah sakit, nyawa Anji sudah tak tertolong lagi, dan akhirnya sang adik menghembuskan nafas terakhir. Anak ini bermain sembari menunggu kepulangan sang ayah. Namun ternyata sang ayah pulang ke rumah dengan tubuh yang digotong oleh warga, sehingga membuat sang istri berteriak histeris melihat kepulangan suaminya tersebut. Dan sang anak yang hanya bisa terdiam melihat sang ayah yang kembali ke rumah dengan keadaan seperti itu. Istrinya bertanya apa yang telah terjadi kepada suaminya, kemudian mendatangi kakak iparnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada suaminya. Sembari menyalahkan Kishtaya yang tak bisa menjaga adiknya, membuat semua warga ikut menangis dan merasakan kepedihan seorang istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya. Anaknya memeluk sang paman, lalu bertanya mengapa ayahnya bisa seperti itu. Mendengar kematian Anji, sang ayah angkat pun segera datang ke rumah mereka dan bersedih atas kematian salah seorang anak angkatnya itu. Dan setelah jenazah sang adik dikremasi, Kishtaya pun bersiap untuk menuntut balas atas kematian adiknya Anji. Kishtaya pun segera mendatangi Das untuk membalaskan dendam atas kematian sang adik. Sementara Das yang sudah menunggu kedatangannya ini dijaga ketat oleh para anak buahnya. Para preman pun segera diperintahkan untuk maju menyerang, dan Kishtaya telah bersiap menghadapinya ini segera menghindar, lalu balas menyerang, sehingga membuat dirinya dengan mudah bisa mengalahkan para preman tersebut. Sadar kalau Kishtaya sulit untuk mereka kalahkan, mereka pun mengeluarkan pria ini yang telah disanderanya, sehingga membuat Kishtaya menghentikan serangannya. Ia lalu dengan cepat para anak buahnya melemparkan tanah ke wajah Kishtaya, sehingga membuatnya tak bisa melihat, lalu dirinya terus diserang, sehingga membuat tubuhnya mulai dipenuhi dengan luka. Dengan semua sisa tenaganya, Kishtaya pun mencoba membalas dengan melumpuhkan beberapa preman itu, hingga membuat tenda di sana roboh, dan pria ini pun mengira kalau temannya itu telah tiada. Namun ternyata dirinya salah. Kishtaya pun bisa kembali bangkit dan siap melakukan perlawanan bahkan dengan mata tertutup sekalipun. Kishtaya mampu mengalahkan mereka satu persatu dengan bantuan suara kaki para preman ini yang menginjak daun kering di kaki mereka. Namun Des menemukan cara dengan mengambil loceng sapi untuk dibunyikan oleh para anak buahnya. Setelah berhasil dengan idenya tersebut, Dash pun mendatanginya dan mengambil sebuah pedang lalu menusuknya dan mulai bersiul di hadapannya. Dilanjutkan dengan menusuk tubuh Kishtaya berulang kali hingga akhirnya membuatnya terjatuh tak berdaya. Namun tiba-tiba sapi ini menabrak sebuah papan sehingga memecahkan belasan gentong air, yang mana air tersebut kemudian mulai membasahi tubuhnya sehingga membuat dirinya terbangun dan kembali bangkit untuk menghadapi Das. Kemudian dengan kain peninggalan mendiang sang adik, Kishtaya pun membersihkan wajahnya sehingga penglihatannya bisa kembali. Kemudian bersiul untuk memanggil Dash, lalu menghajar anak kandung dari ayah angkatnya itu, lalu membating tubuh Dash menghantam tanah. Di tempat lain, ayah angkat ini diberitahukan kalau Kishtaya akan segera menghabisi anak kandungnya tersebut. Kishtaya pun meminta sebuah pedang yang dengan cepat segera ditangkapnya. Namun sabetan pedang itu dihentikan tepat di leher Das dan berkata kalau dirinya tak akan membunuh anak dari seorang
ayah yang telah menganggapku sebagai anak, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Namun Kishtaya pun berbalik dan menempelkan pedang itu ke dadanya, lalu menghabisinya. Sama seperti yang dilakukan oleh Dash terhadap adiknya. Kishtaya pun kemudian mendatangi kediaman sang ayah angkat untuk meminta maaf karena dirinya terpaksa menghabisi anak kandungnya tersebut, yang kemudian disambut dengan pelukan tangis dari ayah angkatnya. Namun ternyata ayahnya ini menusukkan pisau ke perut anak angkatnya sebari berkata kalau semua yang dilakukannya untuk membuat keadaan menjadi imbang, membuat warga akan mengeroyok pengusaha ini. Namun langkah mereka dihentikan oleh Kishtaya dan berkata kalau dirinya menerima semua kemarahan sang ayah angkat yang baru saja kehilangan darah dagingnya, lalu meminta sang ayah untuk kembali masuk ke dalam rumahnya. Sang ayah pun menjadi merasa sangat bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Nah guys, begitulah alur cerita dari Mimin, dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Bye-bye.